Annyeonghaseyo, kembali lagi dengan kita Nota Koreaku. Nah, kali ini Ray mau sharing tentang bacim nih, sesuai dengan request teman-teman Nota Koreaku ya. Nah, bacim ini apa sih? Bacim itu dia huruf konsonan akhir. Ya, huruf konsonan akhir. Bacim ini dia berunjuk pada huruf konsonan yang letaknya di bawah atau akhir kata. Contohnya, di sini ada kut, bab, il, mam. Bacim atau konsonan akhir dari kata-kata tersebut adalah huruf ciut, biep, riel, dan miem. Nah, maksud dari bacim ini yang mana sih, Kak? Ini dia bacim ya. Ini bentuk dari bacim. Jadi misalkan kalau dia dua suku kata, dia tidak ada bacimnya. Ya. Tapi kalau misalkan dia 3 suku kata seperti yang di bawah, kuch. Jadi yang huruf ciet ini dia adalah bentuk dari bacim itu ya. Nah, kalau misalkan nih 4 suku kata gitu ya, 4 suku kata. Jadi yang namanya itu apa sih, Kak? Itu namanya kyobachim. Kyobachim ini dia terdiri dari 2 suku kata yang dibawa, dua huruf yang dibawa gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya kuch. Nah, kuch ini dibaca bukan kuch ya teman-teman, tapi dia kut gitu. Contoh lain, bab. Dibacanya bab, bukan BAB ya. Bukan juga buang air besar. Tapi bab gitu ya. Akhirannya itu P. Kemudian ada il yang dibacanya memang il, bukan ir. Ya, bukan ir, tapi il. Ya, teman-teman. Terus ada mam. Mam itu seperti biasa, nggak ada perubahan, dia tetap mam. Ya, teman-teman. Terus di sini ada yang namanya karakter bacim. Nah, di sini ada 3 kategori, 3 tabel ya, ribuan. Di sini ada karakter bacimnya, terus gimana sih cara pengucapannya dan gimana bunyinya ya. Yang pertama itu ada huruf kyok, K atau G, sang kyok, KK, double K, kyok, KH gitu ya. Nah, kalau dia dibacim antara 3 huruf ini itu bunyinya huruf K gitu, pengucapannya K. Bunyinya seperti apa, Kak? Sama semuanya. Kak, 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 ya kan? Kak, only kak gitu ya. Nggak ada perubahan. Sebenarnya bukan gak lebih tepatnya. Kak. Nah, kedua yaitu huruf nien. Nien ini tidak ada perubahan, tetap menjadi huruf N. Contohnya seperti nan, ya. Nan. Nah, contoh lain. Nah, di sini yang sedikit panjang, ada huruf diget, ada huruf tiet, ada huruf syot, ada huruf sangsiot, ada huruf ciet, ada huruf ciet, dan ada huruf hit. Gak perlu dihafal sebenarnya sih, cukup kalian sering dengar kosakata bahasa Korea, kalian bakal terhafal sendiri huruf-huruf penggunaan bacim ini. Jadi yang semua dari huruf ini itu kalau misalkan dibacimkan itu jadinya huruf pengucapannya jadi tiet, jadi huruf T gitu ya. Seperti ini contohnya, dat, jadi DAT ya. Dat, memang benar DAT juga, dat. Nah, ini dat dibacanya dat, bukan das. Dat juga bukan das. Ini dat juga bukan Dutch. Ini dat juga bukan Dutch. Ini huruf dat juga bukan dah. Ya, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya huruf riol. Nah, huruf riol apabila dia di bawah ya, apabila di bawah sini, kalau dia bacimnya, dia tetap dibilangnya itu L bukan R ya. Contoh misalkan dal, ya kan?
dal, bacaannya tuh dal. Nah, di sini ada huruf miem. Huruf miem ini tetap sama, teman-teman, nggak ada perubahan. Sepertinya seperti mam ya, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, terus ada huruf biep dan piep. Itu kalau dibacemkan itu akhirnya menjadi huruf p. Contohnya seperti bab dan bab, ya, sama bab dan bab. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada huruf iyeng. Huruf iyeng juga tidak ada perubahan, jadi bacanya tetap ng. Contohnya seperti ang, gitu ya. Nah, ada beberapa jenis pengucapan bacim. Yang pertama yaitu bacim yang tidak diikuti oleh vokal jika konsonan akhir. Maksudnya bacim ya, jika konsonan bacim. Jika bacim itu tidak diikuti dengan huruf vokal atau hanya diikuti oleh konsonan lain setelahnya, atau merupakan suku kata terakhir dari suatu kata ya. Contohnya seperti ini. Bacim ini bacimnya itu sama seperti aku jelasin tadi, cuman ini lebih ke contoh katanya gitu. Jadi lebih banyak contoh katanya biar nggak bingung. Bacim huruf K, kiok, sangkiok, dan kiok. Bunyinya sama seperti tadi huruf K. Contoh katanya itu ada mokta, wok, dan kakta. Mokta, wok, dan kakta. Ya, bacanya semuanya kak, mokta, buwok, dan kakta. Kemudian ada huruf biep atau biep dan biep itu dibunyikan menjadi huruf B. Contohnya seperti bab, suop, cupta, nopta. Bab, suop, cupta, dan nopta. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada huruf real. Seperti tadi, kalau misalkan dia di bawah dia bunyinya seperti L. Seperti L, dia menjadi L gitu ya. Contohnya seperti mal, sal, kal, cal, palda, molda, alda. Mal, sal, kal, cal, palda, molda, dan alda. Seperti itu ya. Jadi semuanya huruf L. Kemudian ada huruf iyeng. Iyengnya tidak ada perubahan. Contohnya seperti kang, song, wang, kong, 선생. 강성, 왕콩, 선생. Ya. Nah, di sini yang tadi juga seperti ada huruf diet, hiet, ciet, siot, sangsiot, tiet, dan ciet. Itu bunyinya T, semuanya T. Contoh seperti ut, kot, cita, itda, kata, kut. Jadi semuanya huruf menjadi T ya teman-teman. Yang kedua itu ada pengucapan bacim yang diikuti oleh vokal. Jika konsonan di akhir suku kata atau bacim bertemu dengan vokal di awal suku kata berikutnya, maka pengucapan konsonan akhir disambung dengan huruf vokal suku kata berikutnya. Bunyi pengucapannya seperti bunyi pengucapan konsonan pada awal suku kata. Contohnya, nah di sini ada yang namanya dua suku kata ya gitu ya teman-teman. Di sini ada ma dan ada huruf a gitu. Ini kita pisahin dulu ya. Jadi kalau misalkan tulisannya itu cuman seperti ini aja, itu dibacanya menjadi mat. Tapi karena dia ada dua suku kata, jadi si J-nya ini pindah kemari. Si J-nya pindah kemari. Jadi kalau dibacanya menjadi maja, ya,
remaja. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua sama seperti yang di atas. Misalkan cu, ada dua ini kan. Nah ini itu kalau dibaca satu suku kata aja menjadi cut. Tapi karena dia dua suku kata menjadi coa. Jadi yang hanya ini dipindahin kemari. Jadinya bacanya seperti ini teman-teman. Coa. Ya. Coa artinya suka. Nah, kalau yang ketiga ini sedikit berbeda karena kalau di Korea itu agak susah ya ngomongnya. Tunggu saya buat dulu. Ini ada kat dan i. Kalau misalkan satu suku kata dia tetapnya dibilangnya kat kan. Tapi karena dia dua suku kata jadinya ka ti ya. Orang Korea ini agak susah dia ngomong kati. Jadinya lebih mempermudah lisannya. Mereka bilangnya kaci. Ya, kaci. Seperti itu. Kaci yongkwa bolkayo uri kaci bla 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 gitu ya. Terus ada yang namanya bacim rangkap atau gabungan. Nah, bacim rangkap ini dia konsonan rangkapnya beda di akhir suku kata. Pengucapan bacim ini ada dua nih. Jadi ada pengucapan yang namanya konsonan depan yang diucapkan atau dia pengucapannya konsonan belakang yang diucapkan gitu ya. Contohnya gimana Kak? Lanjut. Nah, seperti ini ya, ada 4 suku kata tadi ya. Ada yang namanya tak. Nah, tak ini dia nggak dibaca dak gitu ya. Dia tidak dibaca dak, tapi dia dibacanya itu tak ya. Dia nggak dibaca tak atau nggak dibaca tak atau dat gitu, tapi agak ke t gitu ya. Jadi dibacanya tuh tak gitu ya. Tak. Ini artinya ayam. Jadi serial ini dia tidak dibunyikan. Dia tidak dibunyikan. Jadi yang dibunyikannya itu akhir dari konsonannya aja. Akhir dari konsonannya aja nih, yang akhir dari sininya aja. Itu dibacanya jadi tak. Di sini ada berarti dia itu kan di akhir bunyinya kan. Ada juga yang di awal gitu. Gimana cara bedainnya Kak? Sebenarnya kalau pribadi aku sendiri itu tidak bisa kita tentukan cara bedainnya, tapi rajin-rajin tuh mendengar kosakatanya gitu ya. Karena kalau misalkan kita tahu perbedaannya, sebenarnya nggak tahu juga sih, misalnya nggak ada ketentuannya seperti itu. Dia tergantung dari bunyi dari suku kata yang memang lebih mudah diucapkan oleh orang-orang Korea gitu ya. Nah contohnya seperti ini. Tadi kan di akhir tuh tak gitu ya kan, tak. Jadi yang dibacanya huruf kiok. Nah kalau yang ini yang dibacanya itu konsonan yang ada di depan gitu ya. Opta. Jadi yang siot ini dia tidak dibaca. Jadi bacaannya only opta, tidak ada artinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus sering-sering mendengar kosakata, atau yang lebih mudah itu kita lebih sering dengar lagu gitu, atau di drama-drama Korea itu lebih paham gitu. Kalau kita sering mendengar listening mereka, kita lebih tahu nih, oh ini bacaan seperti ini gitu ya. Yodop. Nah, ini yodop. Ya, yang dibacanya itu hanya bukan yodop, tapi yodol ya.
dibacanya tuh anja ya, anja, anja, anja artinya duduk. Sama seperti ini yang kedua, shiro. Shiro tidak mau ya, shiro. Jadi hanya pindah kemari jadinya sil dan ho. Shiro. Atau lebih tepatnya gimana? Shiro. Hanya itu dibuang. Ya. Shil ho. Jadi h dibuang jadi dibacanya shiro. Ya, shiro. Ya benar ya, shiro. Terus ada yang namanya mani. Mani gitu ya. Mani. Mani. Jadi hanya itu dia tidak dibaca, dia lebih ke bacanya seperti ini. Tapi kalau misalkan menurutku ya, rata-rata kalau misalkan di Korea kayak misalkan huruf N dan J gitu ya. N dan J ini kan dia hurufnya sedikit tebal gitu ya, hurufnya sedikit tebal. Jadi nggak mungkin kita bilang ana atau aja gitu ya. Jadi N sama J-nya itu harus terucap anja gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak siro tadi, siro itu kan huruf H itu kan lebih tipis ya teman-teman, lebih tipis. Jadi kalau misalkan hanya itu lebih dibuang. Jadi dipakainya tuh sil, si tambah r dan u jadi siro. Sama kayak yang tadi nih. Maaf kita back dulu ya. Tuh. Kayak gini. Kita ulang lagi ya. Kayak gini, kayak misalkan tak gitu ya. Tak itu real, huruf real itu kan dia lebih huruf L itu kan tipis ya. Jadi yang lebih terdengar untuk agak tebalnya itu kan huruf K gitu ya. Jadi yang dibacanya itu tak gitu. Sama seperti obda tadi. Ini menurut pribadi aku ya, yang lebih mudah biasanya aku lebih mudah pahami seperti gini, opta gitu kan. S itu kan lebih tipis ya. L, S, H itu kan hurufnya lebih tipis. Jadi dia itu kalau misalkan huruf B itu kan huruf pengucapannya itu B gitu ya, lebih tebal gitu ya. Opta jadinya yang diucapkan jadi B gitu. Nah sama seperti ini juga yang dibacanya yod. Yang ini pengecualian kalau menurut aku, yang di ini kan kalau misalkan kita ngomong yodot gitu ya, yodot. Kalau B-nya itu memang lebih tebal, tapi mereka lebih senang ngomongnya itu yodol gitu. Cuman balik lagi ke ketentuan dari bahasa Koreanya. Mending sering-sering deh teman-teman untuk mendengar listening Korea gitu ya teman-teman. Cuman ini pendapat aku ya, pendapat aku yang biasanya aku belajar. Misal ada juga yang kadang-kadang salah untuk pengucapan 4 suku kata ini, tapi aku bakal lebih sering ke translate lagi. Aku dulu biasanya pakai yang Naver Dictionary, cuman nggak tahu kenapa kalau misalkan dari kamus bahasa Indonesia ke Inggris, bahasa Korea ke Indonesia itu agak susah gitu lah sekarang. Jadi aku saranin pakai Papago aja karena orang-orang udah banyak pakai Papago sekarang gitu ya. Nah oke, next. Nah tadi kita masuk ke money ya. Money yang H ini tidak dibaca menjadi money, jadinya dibaca ke money. Oke teman-teman ya, money. Nah selanjutnya ada bacim asimilasi. Nah ini tuh menurut aku banyak aturannya ya. Ini memang sudah ada ketentuannya. Ketika konsonan tertentu saling bertemu, ada aturan asimilasi konsonan yang memodifikasi standar pengucapan suku kata tersebut. Nah, di sini ada peraturan sendiri, yaitu kita bisa lihat ya, ada 3 kategori. Contoh kata, bunyi pengucapan, dan aturan bacimnya. Di sini ada tulisan Hangukmal gitu ya. Nah, Hangukmal ini apabila dia huruf kiok bertemu dengan huruf miem, bertemu dengan huruf miem. Nah, kiok ini bertemu dengan huruf miem.
maka itu dibacanya Hangul. Hangul. Jadi dia berbentuk seperti huruf NG bacanya ya, intonasi bacanya menjadi Hangul gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya Jaknyeon gitu ya, Jaknyeon. Nah kalau Jaknyeon aturan bacanya apabila dia hurufnya K, Kyok bertemu dengan huruf Nin, maka dia dibunyi menjadi iyang juga ya, iyang juga. Jadi namanya Changyeon, Changyeon ya teman-teman. Ini memang udah ada aturannya sendiri gitu, jadi usahakan dicatat. Terus ada Dehaklo ya, Dehaklo. Nah kalau Dehaklo ini tuh nama daerah Dehaklo, tapi dia kalau dia huruf Kyok, nah Kyok yang di sini bertemu dengan huruf real, maka dibacanya kayak NG, ada nge sama n-nya, jadi bacanya Dehanyeon, Dehanyeon gitu ya. 행복하다. Nah ini sering kita ngomong 행복하다. Jadi kalau misalkan si Kyok bertemu dengan Hyun, maka bunyinya tuh 행복하다. Jadi kayak terbaca huruf K atau kayak Kyot gitu ya, 행복하다 gitu ya teman-teman. Nah sepertinya dibaca huruf Kyok seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang namanya, ini yang paling sering nih untuk K-popers, Hanyu, Hanyu ya kan. Nah Hanyu ini dia bacanya bukan Hanyu ya teman-teman, tapi Hallyu, Hallyu gitu ya. Karena kalau misalkan Nien berjumpa dengan huruf real, maka dia dibacanya L. Nien bertemu dengan huruf real, maka dibacanya L gitu ya. Jadinya Hallyu, Hallyu. Terus dari itu Seoul, Seoul tuh kayak kalau katanya tuh di Lebaran ya gitu. Kalau di sana itu hari tahun baru gitu ya. Nah Seoul ini dibacanya Solan. Apabila L bertemu dengan apabila real bertemu dengan Nien, maka dibacanya Solan gitu ya teman-teman. Solan. Real bertemu dengan Nien, N-nya dibaca menjadi Solan gitu ya. Terus ada ini Yulhansi. Nah Yulhansi jam 11 ya kan, jam 11. Tadi karena dia ada huruf real sama huruf hyet ya, real sama hyet, maka realnya itu dibaca menjadi huruf R gitu ya, Yoransi, Yoransi. Jadi hanya itu tidak diucapkan. Terus Dongryo, Dongryo. Jadi Dongryo ini apabila huruf I yang bertemu dengan huruf R, huruf I yang bertemu dengan huruf R, maka dibacanya menjadi Dongnyo, Dongnyo ya. I yang bertemu dengan huruf R, maka dibaca menjadi N, Dongnyo gitu ya. Ibhak gitu ya, Ibhak, masuk sekolah, Ibhak. Kalau misalkan Biep bertemu dengan Hyet, maka dibacanya itu seperti Biep, Ibhak, Ibhak ya. Itu ini
kroci. Ya, sering kalian dengar ya, kroco, kroci, ya kan? Kroci, gitu ya. Betul sekali. Kroci. Nah, kalau misalkan dia ini tuh tidak di hietnya itu kalau ketemu dengan J jadinya kayak huruf hiet gitu ya. Kroci ya, hiet. Kroci, hiet. Nah, kalau yang ini jadinya huruf miom ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang sering kita gunakan di akhir kalimat gitu ya. Hamnida ya, hamnida, melakukan, mengerjakan gitu. Hamnida. Dia bertemu dengan Nian itu dia dibacanya M ya teman-teman. Dia bertemu dengan Nian dia dibacanya M. Aduh, sorry. Nah, itu dibacanya M ya teman-teman. Apabila dia bertemu dengan Nian ya, Nian. Nah, kothal koya. Nah, kothal koya, aku akan segera ngelakuinnya gitu ya. Jadi karena dia diet, kothal koya, diet ini dia bertemu dengan si H, maka dia seperti ngomongnya kothal koya. Jadi kayak huruf T gitu ya. Kothal koya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itnen gosel, artinya itu ada, yang ada gitu ya. Jadi yang dibacanya itu bukan isnen tapi innen. Jadi kalau misalkan huruf semua ini wajib dicatat semuanya. Untuk aturan baca asimilasi wajib kalian baca semua. Pertama kalian ulangi dulu video ini, kemudian kalian bisa nyatat. Yang nggak tahu bakal aku kasih link di bawah untuk nanya-nanya. Bagi yang sudah gabung di grup Noto Koreaku, bisa langsung nanya di grup langsung ya kalau misalkan ada yang bingung. Jadi huruf tiet, sang diet, ciot, siot dan sang siot, ciet, sang ciet dan ciet bertemu dengan huruf N, nian, miom, diet, sang diet, tiet, siot, sang siot, ciet, sang ciet dibaca menjadi N ya, dibaca menjadi N. Ini wajib dicatat. Jadinya tuh yang itnen jadi bacanya tuh innen gosel ya, seperti itu ya. Yang ikut EPS topik rata-rata pasti kosakatanya seperti ini, innen gosel atau apa gitu dipakai. Ini sering kali dipakai kosakatanya innen ya, innen gosel. Sekian untuk pembelajaran hari ini, penggunaan bacanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Yang belum bergabung di grup silahkan klik link di bawah ya.